Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Anissa Orahma, SSI, MSc, PhD, Ibu Insinyur Nur Hidayati, MT, PhD, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Akida Mulyaning Tias, ST, MSc, selaku dosen pembimbing kelompok kami. Pada kesempatan ini saya, Zulfa Mayuantari, dengan NIM D5210088, dan rekan saya, Muhammad Aidillah Sidik, dengan NIM D5210069, akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Adsorpsi logam berat dengan silika menggunakan bahan dasar tandan kosong kelapa sawit. Ya, pada presentasi pada hari ini berisikan beberapa outline, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2022, limbah TKKS di Indonesia yang dihasilkan mencapai 51 juta ton per tahun. Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tentunya limbah yang dihasilkan juga sangat besar. Bisa dilihat dari neraca massa pengolahan minyak kelapa sawit, setiap pengolahan 1 ton tandan buah segar menghasilkan buah sebesar 65,5%, sementara sisanya merupakan tandan kosong. Limbah tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah padat terbesar di mana saat ini belum termanfaatkan dengan baik. Selama ini tandan kosong kelapa sawit hanya digunakan sebagai penimbun tanah atau kadang dijadikan pupuk kompos. Bahkan ada limbah TKKS yang dibiarkan menumpuk begitu saja. Apabila penumpukan dibiarkan akan menimbulkan permasalahan pada lingkungan, yaitu terjadi penumpukan sampah. Pada penelitian ini, TKKS dapat diolah menjadi karbon aktif yang digunakan untuk mengadsorpsi logam berat, yaitu merupakan kromium dengan silika, yaitu menggunakan metode adsorpsi. Ya, metode adsorpsi sendiri merupakan salah satu cara yang paling efisien dan efektif untuk mengolah limbah ion logam kromium. Keunggulan dari metode ini yaitu tidak terbentuk lumpur atau seluri, zat warna dapat dihilangkan dengan baik, dan adsorben yang telah digunakan dapat diregenerasi sehingga dapat digunakan kembali untuk proses pengolahan limbah. Adsorben yang umumnya digunakan untuk pengolahan limbah ion logam kromium adalah karbon aktif. Karbon aktif dapat mengadsorb dengan baik senyawa-senyawa organik dan biaya produksi yang relatif murah karena bahan baku pembuatan karbon aktif dapat berasal dari limbah biomasa. Dan pada penelitian ini digunakan biomasa berupa tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan dasar pembuatan karbon aktif. Ya, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian kami yaitu bagaimana adsorpsi kromium sebagai logam berat dengan silika menggunakan bahan dasar tandan kosong kelapa sawit. Dan dari tujuan penelitiannya yaitu yang pertama ada mengetahui potensi limbah TKKS sebagai bahan silika. Yang kedua, mempelajari pengaruh suhu proses pirolisis dan aktivasi kimia terhadap kualitas silika. Yang ketiga, menentukan metode aktivasi kimia yang optimal untuk menghasilkan silika dengan kualitas yang baik. Yang keempat, mempelajari visibilitas silika sebagai adsorben logam kromium. Dan yang terakhir, mengetahui faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi logam kromium. Dan ada manfaat dari penelitian ini yaitu, satu, mengurangi limbah TKKS di industri kelapa sawit. Yang kedua, memberikan opsi pemanfaatan limbah TKKS. Dan yang terakhir, memberikan opsi pengolahan limbah logam berat kromium. Ya, ada rancangan penelitian ini, yaitu penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode adsorpsi dengan rancangan penelitian berupa rancangan acak lengkap. Variabel bebas yang digunakan berupa waktu, pH, kecepatan pengadukan, dan konsentrasi. Variabel terikat pada penelitian ini berupa tandan kosong kelapa sawit. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Aidillah Sidik, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah cara kerja. Yang pertama, preparasi karbon aktif. TKKS dipotong menjadi 1-2 cm dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 48 jam. Karbonisasi dengan cara pengabuan menggunakan furnace pada suhu 500 derajat Celcius selama 3 jam.
digiling dan diayak dengan ukuran 300 mikrometer. 100 gram sampel karbonisasi diaktifkan menggunakan 500 ml H2SO4 3 molar dan diaduk terus-menerus selama 3 jam pada suhu 450 derajat Celcius menggunakan magnetic stirrer. 100 gram sampel direndam menggunakan NaOH, kemudian sampel dikeringkan menggunakan oven pada suhu 200 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk variabel yang pertama, yaitu ada penentuan suhu optimal. Sebanyak sampel 20 mg dimasukkan ke dalam 10 ml larutan NaOH 100 mg per liter dengan variasi waktu 0,5, 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13 jam dan diaduk selama 24 jam. Konsentrasi NaOH sebelum dan sesudah ditentukan dengan spektrometer UV vis. Untuk yang kedua, penentuan waktu optimal yaitu siapkan 9 gelas beker dan setiap gelas diisi dengan 4 gram karbon aktif dan 50 ml sampel. Campuran diaduk dengan waktu yang berbeda yaitu 10, 15, 20, 30, 40, 50, dan 60 menit. Campuran disaring menggunakan kertas saring dan difiltrasi menggunakan AAS. Untuk variabel yang ketiga, yang penentuan pH optimal. Sebanyak 0,5 gram larutan sampel dimasukkan dalam Erlenmeyer berisi 50 ml larutan logam berat. Tambahkan larutan HCl 0,01 molar dan 0,01 molar sehingga pH larutan menjadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Aduk secara berkala menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit, lalu disentrifugasi pada 2800 rpm selama 5 menit. Hasil endapan disaring dengan kertas saring Whatman 42. Lalu diukur dengan spektrofotometer sedapan atom atau SSA. Untuk yang keempat, itu ada penentuan pengadukan optimal. 100 ml larutan sampel dengan konsentrasi 1 mg masukkan ke dalam 6 gelas beker. Aduk menggunakan magnetic stirrer dengan variasi kecepatan 100, 200, 300, 400, dan 500 rpm. Ambil 5 ml larutan hasil pengadukan dan diuji menggunakan spektrofotometer UV vis. Untuk metode analisis data, untuk uji absorpsi pada setiap waktu kami menggunakan rumus dengan kapasitas absorpsi yaitu Q C0 dikurang CT V per M, dengan C0 sebagai konsentrasi awal absorbat, CT sebagai konsentrasi absorbat pada suhu T, M massa karbon aktif, V volume sampel atau B. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa penentuan suhu, pH, waktu, dan pengadukan optimal. Risk assessment, penggunaan biomasa sebagai biosorben memiliki beberapa kelemahan, seperti ukurannya yang kecil, menimbulkan kesulitan teknis dalam penggunaannya, serta mudah rusak karena dekomposisi oleh mikroorganisme. Kesimpulannya adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tandan kosong kelapa sawit atau TKKS sebagai bahan silika dalam proses absorpsi logam berat, dengan memperhatikan beberapa pengaruh variabel bebas, yaitu suhu, pH, konsentrasi, dan kecepatan pengadukan. Dari beberapa variabel tersebut, akan didapatkan hasil yang paling optimal untuk proses absorpsi logam berat dengan berbahan dasar tandan kosong kelapa sawit. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Untuk jadwal penelitian ini berlangsung dari bulan Agustus 2024 sampai September 2024 dengan 1 sampai 7 kegiatan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada rekan saya untuk juru. Ya, terima kasih kepada Aidil. Sekian presentasi terkait isi dari proposal penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pembimbing kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.